Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, teman-teman dan juga sahabat semuanya dimanapun berada. Pagi ini kita berada di rumah singgah ya teman-teman. Mau kasih makan ikan yang berada di kolam di bawah gazebo, dan juga akan kasih makan ayam ya. Sekalian akan menambah dari tanaman-tanaman yang akan mengisi taman di sini di belakang rumah ini. Dan ini barusan aku tanam dari tanaman pisang kutea ya teman-teman, di sekeliling dari kolam ini, karena pisang kutea ini daunnya lebar-lebar dan ini perbatasan dengan persawahan ya. Jadi akan menambah semilirnya angin bila kita sedang berada di gazebo ya, duduk-duduk setelah kita istirahat ya. Kadang menyiangi rumput, kadang juga kita berkebun. Untuk hari ini kita juga akan ambil dari sayuran ya teman-teman, karena untuk sayuran di halaman belakang ini cukup banyak yang aku tanam. Sementara ini masih ada beberapa jenis dari tanaman seperti sawi, ada bayam, dan juga daun pepaya ya. Dan rencananya ini memang aku jadikan kebun dari percontohan gitu ya. Semoga saja nanti jadi ikon yang bisa menginspirasi masyarakat, utamanya upaya untuk pemanfaatan dari lahan pekarangan dan halaman. Jadi halaman kita ini nanti bisa kita upayakan semaksimal mungkin untuk kita tanami berbagai sayuran. Nah teman-teman, di persawahan ini kemarin kita lihat masih menguning ya dari padi ya. Sekarang udah dipanen dan akan ditanami lagi untuk tanaman berikutnya ya. Ada kedelai, ada jagung, kacang panjang, dan ada juga mungkin yang kembali menanam padi. Oke teman-teman, kita dibantu oleh Pak suami yang saat sekarang lagi siram-siram ya. Ada pohon durian, ada mangga, ada pepaya, juga ada alpukat ya. Dan ini batangan-batangan dari gluguh atau kayu kelapa. Ini mau aku tempel dari tanaman anggrek, dan juga ada yang dari bromelia. Nanti akan kita tanam di sini ya teman-teman ya. Jadi nanti di halaman belakang pun akan menjadi suatu halaman atau pekarangan yang penuh dengan sayur, tapi juga bisa kita tambahkan dengan tanaman-tanaman hias. Nah, untuk taman yang saat ini udah mulai tumbuh seperti ini teman-teman, ada dari bromelia, ada pohon dolar, dan juga aku tanam dari krokot ya, dari krokot yang warnanya merah-merah ini, krokot cengkeh ya teman-teman. Nah jadi untuk tanaman dari bunga ini udah terlihat sudah hidup ya seperti ini, dan di ujung sana itu masih ada beberapa yang belum kita tanam karena kita masih belum sempat ya, masih ada kegiatan ya teman-teman. Nanti kita akan tanam dan akan kita rencanakan juga untuk tanaman dari berbagai sayuran. Jadi rencana aku ini nanti yang di bagian sini ini paling depan ya dari kebun belakang. Ini udah kita konsep jadi taman yang ramah lingkungan dan sederhana aja kayak begini. Kita tambahkan dari tanaman bromelia, dan juga ada ini ya teman-teman, dolar,
ada juga dari tanaman sansevieria, dan juga beberapa tanaman yang lain yang udah aku tanam di sini. Aku menanam dari jenis tanaman yang warnanya memang berbeda, jadi tampak kontras seperti ini. Ini ada warna yang hijau kekuningan ya teman-teman, seperti tanaman brokoli, dan aku tambahkan dengan tanaman merah ya, seperti ini ya teman-teman, seperti krokot yang berdaun merah. Jadi ini kalau terkena paparan sinar matahari itu akan semakin ngejreng, warna merahnya akan semakin terlihat. Dan ini aku tanam secara berjajar seperti melingkar gitu ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nah, rencananya ini kan ada tembok ya teman-teman ya. Jadi nanti di sini itu akan kita tambahkan mungkin petak-petak ya dari batu bata ini. Jadi nanti yang satu petak ini ada selada, satu petak lagi ada pokcai, ada satu petak lagi itu untuk bayam, dan satu petak lagi itu untuk kubis dan wortel kentang. Nah, sementara di pagar sebelah sini ini nanti ada terong, ada cabai rawit, cabai besar, dan barangkali juga ada tanaman yang lain ya. Karena untuk tanaman terong, untuk tanaman cabai ya, sejenis tanaman itu memang paling suka berada di paparan sinar matahari. Dan kebetulan di pagar sebelah timur ini merupakan tempat atau lahan yang terkena paparan sinar matahari penuh ya sepanjang hari. Nah, ini sayur bayamnya sudah seger-seger banget teman-teman, dan nanti akan kita potong ya. Kita akan sayur subur-subur sekali teman-teman. Dan ini juga ada daun kemangi, kita akan potong dan bisa kita masak ya teman-teman. Jadi berkebun itu adalah sangat seru banget teman-teman. Kalau sudah tanaman bisa kita buat petik, kita panen, tentunya ini sangat menyenangkan dan memiliki kegiatan yang positif dan juga menyehatkan. Jadi kalau saya, misalkan teman-teman di rumah tidak memiliki lahan pekarangan ya yang cukup luas, jangan khawatir teman-teman. Kita bisa bercocok tanam ya di polybag dengan tanaman secara bersusun atau vertikal ya, secara vertikal. Jadi lumayan banget teman-teman ya. Jadi kita memang kembali ke alam, kita itu banyak memakan dari sayur-sayur sehat ya, sayur-sayur organik yang bebas dari pupuk kimia atau pestisida. Kita kembali ke alam, kita akan rawat kesehatan kita ya dengan hidup dan perilaku yang sehat ya teman-teman. Pak suami itu selalu semangat ya bantu saya ya teman-teman untuk bersih-bersih untuk cabut rumput, dan sekarang lagi motong sayuran ya. Setiap harinya kita memang selalu bergantian untuk mengkonsumsi sayur ya teman-teman ya, dan kita sudah sediakan di lahan kita itu dengan berbagai sayuran. Nah, ini durian ya, ini durian moonsaking ya, teman-teman ya. Nanti ini 1 tahun lagi ini sudah tinggi ya, dan ini buahnya sangat lezat sekali ya teman-teman kalau udah masak ya. Ternyata aku bisa juga bertani ya teman-teman, dan ternyata bertani itu merasakan sesuatu yang sangat tentram di hati, sangat menikmati hidup ya teman-teman. Dan juga bertani atau berkebun ini sangat menyehatkan loh teman-teman. Seperti di pagi hari ini sekitar pukul
pukul 7.30 ini sudah saatnya matahari itu bersinar. Jadi kita berada di kebun ini, kita ada ini teman-teman ya, vitamin D yang sangat bagus ya untuk manfaat dari vitamin D untuk tulang kita. Nah seperti ini, bayamnya sangat besar-besar, jumbo seperti ini ya teman-teman. Dan kita tuh akan senang sekali kalau lagi panen memotong tanaman atau sayuran. Nah pastinya ini dibuat menu untuk sayur ya, dan kita bikin sambal itu udah mantap ya teman-teman ya. Nanti sekalian kita bisa ambil ikan gurame atau nila di kolam yang juga kita pelihara ya, sebagai persediaan lauk untuk keluarga. Pak suami ini juga merupakan seseorang vegetarian ya, karena merawat kesehatannya dia itu banyak mengkonsumsi dari buah dan sayur. Jadi beliaunya itu agak mengurangi dari karbohidrat ya teman-teman, dan dia paling suka ini untuk konsumsi sayuran. Ini pepaya Thailand ya teman-teman, yang udah aku tanam sekitar 1 tahun yang lalu dan sekarang sudah mulai berbuah. Untuk daunnya ini enak banget teman-teman, kalau kita sayur kita bikin buntil ya. Jadi ini di eseng kita tambahkan teri nasi ya, atau teri ebi. Nah itu sudah jadi suatu menu makanan ya teman-teman, yang cukup lezat menurut saya dan sehat tentunya. Nah ini buahnya sudah besar-besar dan sebentar lagi ini juga sudah bisa dipetik buahnya. Sangat rimbun banget teman-teman ya, seperti ini. Nah jadi kita itu bisa ya teman-teman memanfaatkan pekarangan dan halaman ini secara maksimal. Nah kita juga tanam ini teman-teman ya, untuk jambu citra ya teman-teman, ini ya jambu citra yang juga udah gede, bentar lagi ini juga sudah berbunga. Selain itu karena masih ada lahan sedikit, kita bikin untuk kandang ayam ya teman-teman. Ayam ini juga setiap saat ini bisa kita manfaatkan selain untuk lauk ya, kita juga bisa jual ya teman-teman ya tentunya. Ini ayamnya lagi bersembunyi. Nah cukup lumayan besar ya teman-teman untuk kandang ayamnya ini, dan ini bisa langsung kita bersihkan masuk ya. Jadi kita ada semacam lubang tapi bisa kita tutup lagi, dan di sana nanti bisa kita bersihkan masuk ke situ, tapi nanti bisa tidak menyebar aroma dari ini kotoran ayam ya teman-teman. Jadi kita buat agar tidak ada pencemaran lingkungan, jadi udaranya tetap bersih dan juga tidak ada aroma yang kurang sedap gitu ya. Pemirsa, kita lanjutkan. Nah ini berada di timur dari rumah kita, dan kita juga tanami dari berbagai tanaman sayur seperti terong ini ya teman-teman, yang udah pada berbuah. Buahnya juga besar-besar ya, walaupun berada di polybag tapi buahnya juga cukup lumayan besar-besar teman-teman, dan juga rimbun ya. Waktunya metik juga nih teman-teman, walaupun hanya berada di polybag tapi tanaman sayuran ini juga cukup rimbun-rimbun.
agak subur. Ada terong ungu dan terong kecil-kecil ya teman-teman. Ini juga sudah pada berbunga, ada yang sudah berbuah dan lebat sekali nih juga bunganya. Jadi untuk halaman kita ini dengan adanya berbagai sayur, dapur kita jadi melimpah sayur ya teman-teman. Jadi hari ini kita udah memanen, ada cabai, ada sayur bayam, ada daun pepaya, juga ada berbagai sayuran yang lain seperti bayam dan sawi. Dan di halaman yang paling tepi ini aku tanami dengan terong kecil dan terong ungu. Jadi lengkap dari semua pekarangan dan halaman aku. Semuanya ada sayur ya teman-teman ya. Kita coba akan lihat untuk tanaman tomatnya apakah juga bagus seperti terong ini dan sudah berbuah apa belum ya teman-teman. Nah di sore hari ini biasanya semilir anginnya kalau kita berada di dekat dari tanaman-tanaman ini. Oke, kita akan ke halaman sebelah untuk lihat-lihat tanaman toga dan juga ada tanaman sayur yang terdapat di lahan sebelah ya teman-teman. Oke, kita ke sana. Di bagian sana itu terdapat tanaman sayur dan juga berbagai toga ya teman-teman. Ya walaupun lahan pekarangan itu tidak terlalu luas tapi bisa ya kita masukkan beberapa dari tanaman toga dan juga tanaman sayur, dan manfaatnya luar biasa teman-teman ya. Di sore hari seperti ini kita akan senang sekali bila kita jalan-jalan dan menikmati dari berbagai tanaman sayur dan buah ini pada rimbun-rimbun ya. Dan juga buahnya mulai banyak juga. Kita mendekat sampai di ujung sana ya teman-teman ya. Kita melalui gang di sebelah sini dan kita akan masuk di kebun di samping sebelah rumah. Kita akan masuk ya teman-teman. Kita melalui kolam ini, dan di atas kolam ini banyak sekali aku gantungkan dari tanaman bigunia, yang mana tanaman ini sepanjang tahun terus berbunga teman-teman, dan banyak banget sudah menjadi berpot-pot ya. Jadi sekitar ada 50 pot yang semuanya berbunga seperti ini sepanjang tahun teman-teman. Tahu teman-teman ini tanaman apa? Ini adalah tanduk rusa ya teman-teman, yang juga aku taruh di kebun di belakang ya, yang khusus tanaman anggrek, tapi ini merupakan indukan, dan bila mana berkembang lagi maka akan aku tempel dan aku taruh di tembok yang berada di belakang guna untuk lindung ya, peneduh dari tanaman-tanaman anggrek aku. Nah ini teman-teman, untuk tomatnya juga buahnya cukup banyak, dan ini karena tomat sayur ya teman-teman, maksudnya bukan buah. Jadi ini memang besarnya itu
tidak seperti tomat buah. Jadi ini untuk sambalan dan juga untuk sayur ya teman-teman. Dan ternyata buahnya lumayan ya, cukup banyak juga. Untuk cabai di sini juga ada ya, dan tomatnya walaupun berada di pot yang kecil-kecil tapi lumayan ya teman-teman. Juga buahnya cukup lebat. Dan kemarin ini sempat aku pruning teman-teman, sehingga tanaman cabai dan juga tanaman tomat ini jadi buahnya banyak ya. Dan ini juga masih pada berbunga, dan buahnya ini sampai batangnya tidak tahan berat ya teman-teman ya. Jadi ini harus dibantu dengan ajir yang agak besar. Nah, untuk halaman yang di sebelah sini memang aku khususkan untuk penanaman dari sayuran ya teman-teman. Waduh, itu juga ada yang roboh ya teman-teman. Jadi ini kasihan sekali karena terlalu berat kali ya teman-teman ya, sehingga ini potnya jadi ini teman-teman, buahnya sangat banyak sekali ya, sayang banget ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan benahi agar supaya tomat ini terus hidup. Nah, seperti ini nih teman-teman, karena buahnya nih ya sangat lebat, sangat banyak sekali sampai di bawah-bawah ini ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan tambahkan ajir aja teman-teman. Nah, karena terlalu berat ya teman-teman ya, udah bisa kita selamatkan akhirnya. Nah, jadi sampai di ujung sana ini banyak sekali tanaman tomat dan juga sayuran yang lain. Di tempat ini juga ada toga ya teman-teman ya. Dan juga untuk bumbu-bumbu dari semua masakan ya. Di sini juga terdapat ini teman-teman yang namanya pohon salam. Kemarin aku tebang tapi ternyata sudah tunas lagi ya teman-teman. Nah, ini lagi ya teman-teman ya, sangat lebat sekali. Nanti yang udah ranum masak seperti ini kita akan ambil, kita panen ya teman-teman ya, dan nanti bisa kita bagi ya dengan para tetangga dan juga keluarga yang membutuhkan. Oke teman-teman, kiranya cukup sekian ya. Kita hari ini sudah banyak ya dapat sayur ya, yang sudah mencukupi untuk hari ini, dan selanjutnya aku akan masak ya. Dan semoga teman-teman dan Bunda semuanya juga akan suka ya untuk melihat-lihat tanaman yang berada di halaman. Nah, mungkin juga Bunda akan ini ya, mencoba untuk berkebun, karena sesungguhnya berkebun itu sangat menyenangkan, sehat ya, dan tentunya juga menghasilkan ya teman-teman ya. Jadi untuk sayuran tentunya kalau semuanya saja rajin untuk menanam dan bisa memanfaatkan halaman, itu tidak akan terjadi kelangkaan dan juga tidak terjadi mahal seperti cabai yang pernah tuh ya ibu-ibu pemirsa yang sampai 100.000 per kilo.
Untuk itu marilah ya, agar supaya semua bahan makanan sayuran itu jadi murah, tidak langka. Yuk kita manfaatkan halaman dan pekarangan untuk ketahanan pangan, sehingga semuanya nanti akan merasakan ya kecukupan ya, tidak semuanya beli ya, harus mengeluarkan uang. Nah, kiranya cukup sekian dulu. Bila mana suka ya, untuk pemirsa semuanya, jangan lupa ya untuk selalu share, like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.